warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adina Hanifah, mahasiswa semester 4 jurusan IAT UIN Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Siapakah dia? Dia adalah Ratu Kalinyamat. Sudah pada kenal belum dengan Ratu Kalinyamat? Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai siapakah Ratu Kalinyamat itu. Silsilah Ratu Kalinyamat ini masih berkaitan erat dengan kerajaan Demak dan juga Majapahit loh. Kakek dari Ratu Kalinyamat merupakan salah satu pendiri pertama kerajaan Demak. Siapa? Sudah pada tahu belum? Ya, dia adalah Raden Patah, putra dari Raja Brawijaya kelima, atau lebih tepatnya merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Pada masa awal pendiriannya, Raden Patah berusaha membangun wilayah Demak menjadi lebih tertata dengan mengubah sedikit sistem pemerintahnya dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam serta memperluas wilayah kekuasaan. Hingga pada akhirnya sekitar 40 tahun setelah memerintah, Raden Patah pun wafat dan digantikan oleh menantu beliau yang bernama Adipati Unus atau biasa disebut dengan Sultan Demak II. Namun ketika dalam ekspedisi perluasan wilayah, Adipati Unus ini meninggal di tengah peperangan. Akhirnya alih kerajaan Demak pun diberikan kepada anak dari Raden Patah, yakni Sultan Trenggana. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana ini, Demak mencapai masa kejayaannya, di mana wilayah Demak menjadi begitu luas sampai ke daerah Jawa Timur seperti di daerah Madiun, Gresik, Tuban dan sekitarnya, hingga ke daerah Jawa Tengah di pesisir Pulau Jawa. Namun karena wilayahnya yang sudah semakin luas, Sultan Trenggana pun merasa kewalahan dalam mengontrol setiap wilayah tertentu tersebut. Akhirnya Sultan Trenggana pun mengutus adipati-adipati untuk dipimpinkan ke setiap wilayah-wilayah tadi supaya bisa mengontrol dengan baik. Salah satunya yaitu putra beliau yang bernama Ratna Kencana. Ratna Kencana ini merupakan seorang wanita yang dipilih Sultan Trenggana untuk memimpin daerah di Jepara yang bernama Kalinyamat. Hingga pada akhirnya Ratna Kencana pun pergi ke daerah Kalinyamat untuk memimpin wilayahnya menjadi lebih baik, memajukan pariwisata, memajukan keamanan, memperkuat keamanan, dan juga menjalin hubungan erat dengan para masyarakat dan juga pemerintah. Hingga pada suatu hari datanglah seorang pangeran dari Aceh yang berkunjung ke Demak. Ia bernama Pangeran Hadirin. Oleh Sultan Trenggana pun Pangeran Hadirin ini dihadiahi suatu wilayah yang bernama Mantingan. Lihat kehadiran Pangeran Hadirin dari Aceh ini, Ratna Kencana pun merasa tertarik hati oleh beliau. Akhirnya diam-diam Ratna Kencana selalu mencuri pandang. Hingga akhirnya gerak-gerik ini pun diketahui oleh ayahnya. Akhirnya Ratna Kencana dan juga Pangeran Hadirin pun dinikahkan oleh Sultan Trenggana dan memimpin dua wilayah sekaligus, yang mana tadi yaitu Kalinyamat dan juga Mantingan. Sultan Hadirin dan Ratna Kencana pun hidup bahagia dalam memimpin dua kerajaannya, yang mana Kalinyamat dan juga Mantingan yang berpusat di Mantingan. Hingga pada suatu hari terdengar kabar bahwa ayah beliau yaitu Sultan Trenggana wafat. Kencana pun pulang ke Demak untuk mengurusi pemakaman ayah beliau. Namun sesampainya di Demak ternyata kekacauan malah yang beliau temui, di mana para pangeran-pangeran ternyata malah memperebutkan kursi kekuasaan yang seharusnya alih kekuasaan ini diberikan kepada putra dari Sultan Trenggana yang bernama Sunan Prawata. Namun dari sepupu beliau yang bernama Arya Penangsang ini tidak terima kalau Sultan Prawata yang menjadi penerus dari Sultan Trenggana. Kenapa bisa tidak terima? Kan itu sudah garis keturunannya.
Yang ternyata pada masa awal pemerintahan Sultan Trenggana ini, yang seharusnya menjadi raja itu bukan Sultan Trenggana, melainkan anak lainnya yang bernama Raden Kikin. Dan di sini Sultan Trenggana merasa iri jika Raden Kikin yang ternyata menjadi raja. Akhirnya Sultan Trenggana pun membunuh Raden Kikin dan mengambil alih kekuasaan tersebut. Mengetahui hal itu, anak dari Raden Kikin yang bernama Arya Penangsang tidak terima kalau pada akhirnya malah Sunan Prawata yang menjadi raja selanjutnya. Disinilah pemberontakan terjadi yang dipimpin oleh Arya Penangsang dan juga Sunan Prawata. Arya Penangsang berusaha untuk membunuh Sunan Prawata supaya tidak jadi raja Demak selanjutnya. Melihat kekacauan yang terjadi, Dana pun tidak selera dengan hal tersebut. Akhirnya dia pergi ke Kalinyamat kembali untuk memimpin daerahnya. Namun tidak berselang lama, Ratna Kencana mendapat kabar bahwa kakak beliau, Sunan Prawata, telah berhasil dibunuh oleh Arya Penangsang. Akhirnya Ratna Kencana pun tidak terima dan kembali ke Demak untuk menuntut keadilan. Sesampainya di Demak, Ratna Kencana melihat bahwa ada keris dari utusan Sunan Kudus yang menancap di perut Sunan Prawata. Ratna Kencana pun yakin bahwa Sunan Kudus dan Arya Penangsang telah berkompromi untuk menghancurkan Sunan Prawata. Ratna Kencana dan Pangeran Hadirin pun pergi ke Kudus untuk mengadukan keluh kesah. Dan sesampainya di sana, Ratna Kencana mendapatkan wejangan dari Sunan Kudus bahwa ini sudah merupakan balasan yang tepat karena pada masa lalu Sultan Trenggana juga berlaku curang. Merasa usahanya pun sia-sia, akhirnya Ratna Kencana dan juga Pangeran Hadirin kembali pulang ke Kalinyamat. Di tengah perjalanan, pasukan dari Arya Penangsang datang menyerang secara tiba-tiba. Akhirnya di sini Pangeran Hadirin pun wafat dan kesedihan dari Ratu Kalinyamat pun merasa sangat-sangat runtuh. Ya, beliau akhirnya pulang membawa jasad suaminya yaitu Pangeran Hadirin dengan merasa tertatih-tatih. Melihat keadaan yang semakin memburuk, akhirnya Ratu Kalinyamat pun berinisiatif untuk meninggalkan semua kemewahan dunia ini dan beliau bersemedi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan beristirahat dari kepemimpinannya. Melihat keadaan dari Ratna Kencana yang semakin memburuk, adik ipar beliau yang bernama Pangeran Hadiwijaya pun berinisiatif untuk membalaskan dendam dengan membunuh Arya Penangsang dan menaklukkan daerah Demak. Selang beberapa waktu kemudian, Pangeran Hadirin berhasil untuk membunuh Arya Penangsang dan memberikan kabar ini kepada kakak beliau yaitu Ratna Kencana. Akhirnya Ratna Kencana pun merasa bahagia dan menutup persemedian beliau. Kemudian beliau kembali meneruskan perjuangan pemerintahannya di Kalinyamat dan tidak mau atau tidak bersedia untuk memimpin daerah Demak karena daerah Demak yang ternyata semakin hari semakin kacau. Dan ya, itulah tadi merupakan kilas balik dari perjalanan Ratna Kencana dalam membangun pemerintahannya dan juga beberapa masalah-masalah yang beliau hadapi. Sekarang kita masuk ke bagian kebijakan-kebijakan apa aja yang dilakukan oleh Ratna Kencana dalam membangun Kalinyamat yang semakin tertata, terstruktur, dan maju. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Ratna Kencana dalam memperkuat pertahanan di daerah Jepara, khususnya di Kalinyamat, beliau memperkuat dan memperbanyak pasukan tentara militer. Ini apa? Karena pada saat itu wilayah pesisir Jepara merupakan pelabuhan terbaik di Jawa. Selain memperkuat pasukan militer, Ratna Kencana ini juga melakukan sistem komendasi hasil antara pemodal dan juga pedagang yang akhirnya mereka bisa saling menguntungkan. Karena kuatnya pertahanan yang dibangun oleh Ratna Kencana, pasukan militer Ratu Kalinyamat ini begitu terkenal hingga ke Nusantara ataupun ke luar Nusantara. Karena pada suatu hari Ratu Kalinyamat ini dimintai tolong oleh kerajaan Malaka untuk membantu menyerang Portugis.
Ratu Kalinga tidak segan-segan. Beliau akhirnya memimpin atau mengirim pasukannya sebanyak 700 orang dengan kapal 30 kapal besar-besar dan juga para tentara yang sudah tangguh. Meskipun pada ekspedisi pertama ternyata gagal, namun pasukan dari Ratu Kalinyamat ini tidak merasa putus asa. Pada ekspedisi selanjutnya, Ratu Kalinyamat pun mengutus pasukan yang lebih banyak yang berjumlah 15.000 orang dengan menambah jumlah kapal yaitu 3.000 kapal untuk menyerang Portugis yang pada masa itu di daerah Malaka. Maksimal ternyata pada ekspedisi kedua ini juga masih gagal. Karena apa? Ya karena senjata-senjata Portugis kan lebih canggih daripada milik Nusantara pada masa itu. Meskipun Portugis menang, tapi dari pasukan Portugis sendiri juga mengakui bahwa kehebatan dari tentara Ratu Kalinyamat itu begitu jos, begitu mantap dengan kegagahannya yang perkasa dan keberaniannya yang kuat. Jika seandainya Portugis tidak memiliki senjata-senjata yang begitu canggih, pastinya dan pasti tentunya kerajaan Kalinyamatlah yang menang. Karena apa? Dari segi kegagahannya dengan kapal-kapal yang bertonton dan jiwa berani dari setiap tentara-tentaranya dalam menghadapi musuh. Ya, itulah tadi sedikit cerita dari perjalanan perjuangan dari seorang ratu perempuan, yakni Ratu Kalinyamat. Dapat kita petik pesan bahwa jangan pernah takut untuk berjuang. Meskipun kita kaum perempuan, kaum yang sering dianggap lemah, tidak berdaya, tapi perempuan merupakan tonggak awal dari perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Demikian video singkat dari saya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pesan dan juga mendapat hikmahnya. See you again next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.